Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Entah apa yang terjadi pada Leo, hingga ayahnya itu terus saja melamun dengan menggenggam erat album foto. Devian mendekat, kemudian duduk di samping Leo. Sepertinya sesuatu yang buruk telah terjadi, benar begitu ayah? Leo menoleh, menatap kosong pada Devian. Ayah kehilangan salah satu anak ayah. Lirihnya sembari mengelus foto saat Diandra masih berusia 3 tahun. Devian membekap mulutnya, tidak menyangka Leo akan murung seperti ini. Dan bukannya merasa kasihan, Devian malah ingin menertawakan keadaan Leo sekarang. Bukankah seharusnya ayah senang? Anak yang ayah abaikan memilih pergi, dengan begitu ayah tidak perlu membagi harta warisan itu pada siapapun. Mengapa ayah harus sesedih ini? Tanpa bisa ditahan Devian tersenyum mengejek, kemudian menepuk-nepuk bahu Leo. Selain kakak, aku juga tidak membutuhkan warisan dari ayah. Aku sudah memiliki penghasilanku sendiri, begitupun dengan kakak. Ya meskipun tidak sebanyak itu, tapi penghasilan yang kami hasilnya lebih dari cukup untuk menafkahi keluarga kami sendiri ayah. Devian berdiri, kemudian memberikan sebuah amplop dan menyimpannya di atas meja. Kemarin Diandra memberitahunya bahwa kakaknya itu sudah bukan lagi bagian dari keluarga mereka. Diandra juga memberikan deretan pesan agar dirinya menjaga Leo dan tetap menemani ayah mereka itu. Tapi Devian sama sekali tidak berniat untuk melakukan apa yang Diandra katakan. Leo sudah berbuat sebegitu jahatnya pada Diandra, tapi mengapa kakaknya itu masih saja memikirkan Leo? Tidak bisakah Diandra memakinya saja dan memberikan sumpah serapah untuk membuat Leo jera? Kau terlalu baik hati, Kak. Dan aku yang akan membuat ayah kita ini merasakan apa yang kau rasakan selama ini. Agar adil, aku juga memilih untuk melepaskan marga yang tersemat pada namaku. Menarik nafas dalam-dalam dan menegakkan tubuhnya, Devian menyentuh dada kirinya seraya melanjutkan. Aku, Devian Vince Everard memutuskan untuk melepaskan dan meninggalkan keluarga ini. Dan kini, namaku hanya Devian Vince, sama seperti kakakku, Diandra Vince. Leo terdiam mematung. Kedua matanya memanas dan mengalirkan cairan hangat yang membasahi kedua pipinya. Terima kasih untuk semuanya, dan maaf jika aku tidak bisa menjadi apa yang ayah inginkan. Kemudian Devian membungkuk, memberikan penghormatan terakhirnya kepada Leo. Barang-barang yang pernah ayah berikan sudah aku kembalikan, dan semuanya berada di dalam kamar ayah, begitupun dengan milik kakak. Lalu Devian berbalik dan berjalan menjauh sembari melambaikan tangannya. Sampai jumpa lagi Tuan Leo, semoga Anda bisa hidup lebih lama dan selalu bahagia. Di dalam kamar dengan penerangan yang minim, Diandra tidak henti-hentinya memangsa bibir ranum Sienna meskipun perempuan itu mencoba menghentikannya. Aku merindukanmu, bisiknya, kemudian beralih menggigit kulit leher Sienna hingga menimbulkan bekas. Jemari kekarnya menggenggam pergelangan tangan Sienna, menahannya di samping kepala perempuan itu, dan sesekali mencengkramnya dengan cukup kuat. Apa kau benar-benar mencintaiku? Diandra berhenti, melepaskan gigitannya, kemudian sedikit mengangkat tubuhnya dan menatap sayu pada Sienna yang kini seluruh permukaan wajahnya memanas. Bibirnya sudah terbuka untuk menjawab, namun kembali terkatup rapat. Maafkan aku. Lirihnya dan menyembunyikan wajahnya di perpotongan leher Sienna. Sienna cemberut, mengapa Diandra terlihat malu-malu seperti ini? Padahal tadi pria itu mengutarakan perasaannya dengan penuh percaya diri. Jadi kau memang tidak mencintaiku ya? Haruskah aku pergi lah? Aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Jadi, berhentilah menakut-nakuti dan peluklah aku. Sela Diandra dengan cepat. Begitupun dengan pelukannya yang semakin erat. Jika kau benar-benar mencintaiku, maka berikan aku sebuah ciuman.
Katanya yang kemudian mengangkat kepala Diandra, kemudian memonyongkan bibirnya dengan kedua matanya yang terpejam, bersiap menerima ciuman dalam bentuk apapun dari suami tercintanya. Diandra meneguk ludahnya, bibir Sienna yang sudah bengkak terlihat sangat menggoda. Jika Diandra menempelkan sedikit saja bibirnya, maka ia yakin, dirinya tidak akan bisa menahan diri lagi. Sienna membuka sebelah matanya, mengintip bagaimana seriusnya Diandra yang tengah menatap bibirnya. Dengan sengaja Sienna menjilat bibir bawahnya, lalu menggigitnya kemudian melepaskannya secara perlahan. Dan satu hal terakhir, yaitu mengulum bibirnya sendiri, yang kemudian mengeluarkan dengan cepat hingga pok, mengeluarkan suara yang menurutnya cukup lucu. Setelahnya Sienna tertawa kecil, apalagi saat melihat wajah melongo Diandra yang terlihat terkejut dengan apa yang dilakukannya. Bukankah bibirku sangat seksi sekarang? Apa kau tidak tergoda sedikit pun? Tanyanya genit, dan dengan sengajanya memonyongkan bibirnya kembali sembari menyentuhnya menggunakan jari telunjuk. Merasakan sesuatu yang semakin terasa tidak karuan di bawah sana, Diandra memejamkan matanya. Namun sebelah tangannya meraup wajah Sienna yang masih mengeluarkan ekspresi anehnya. Berhentilah melakukan hal seperti itu, aku takut tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Diandra berkata dengan parau, kemudian menggulingkan tubuhnya hingga berada di samping Sienna. Meraih bantal yang berada di bawah kepalanya, dan menyembunyikan wajahnya di bawah bantal itu. Dalam diamnya Sienna menggerutu, perlahan bangkit dan merangkak naik pada tubuh kekar Diandra untuk kedua kalinya. Menyingkirkan dengan cepat bantal yang Diandra peluk, hingga memperlihatkan wajah terkejut pria itu. Untuk apa terus menahan diri? Tanyanya kesal, dan tiba-tiba memicingkan matanya, menatap penuh curiga pada Diandra yang terlihat lelah. Apa kau benar-benar yakin bahwa kau mencintaiku? Jika kau memang mencintaiku, mengapa kau tidak ingin membuat bayi bersamaku? Menarik nafas dalam-dalam, dan membuangnya secara perlahan. Diandra menyugarkan rambutnya, lalu perlahan bangkit seraya memeluk pinggang ramping Sienna. Akan aku buktikan jika aku benar-benar mencintaimu. Diandra kembali membalikkan posisi mereka, membuka lebar-lebar paha Sienna dan merendahkan tubuhnya hingga kedua mata perempuan itu membola saat merasakan sesuatu di bawah sana. Tetap diam, dan nikmati apa yang akan kita lakukan malam ini. Setelah mendapatkan kabar bahwa Diandra pindah rumah, Farel beserta teman-temannya berkumpul untuk membuat rencana agar Diandra tidak terlalu sedih. Melihat bagaimana linglungnya Diandra setelah Sienna pergi, mereka menjadi tidak tega dan bertekad akan membantu semampu mereka untuk menemukan keberadaan Sienna. Aku ramal, Diandra pasti tengah menangis di rumah impiannya itu. Brian bergumam lesuh, kemudian bertopang dagu dan menatap tidak minat pada cookies favoritnya. Seharusnya begitu, karena penyemangat hidupnya sudah pergi. Yoshua menimpali, membayangkan bagaimana keadaan Diandra saat ini. Yoshua bisa merasakan apa yang Diandra rasakan, karena ia pernah kehilangan Jessica hanya karena dirinya terlalu gengsi dulu. Di tengah suasana sedih itu, tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki yang begitu cepat hingga membuat Farel melompat menaiki sofa, dan bersembunyi di belakang Jelio. Apa Diandra sudah menempati rumah impiannya? Dan tiba-tiba Gisela muncul dengan sumringahnya, berjalan cepat menghampiri Farel dan menarik pakaian suaminya itu. Oh my god, akhirnya yang ditunggu-tunggu pun terjadi. Gisela beralih menghampiri Dino, dan menarik pipi pria itu cukup kuat. Kemudian setelahnya Gisela mengelilingi tempat itu dengan tawa kecilnya. Farel semakin merapatkan tubuhnya pada Jelio, menatap ngeri pada Gisela yang terlalu hiperaktif semenjak kehamilannya. Padahal dulu istrinya itu sangat pemalu dan pendiam sekali, namun sekarang semuanya seakan hilang dan hanya menyisakan Gisela yang tidak mau diam. Kalian tidak perlu khawatir lagi, karena Diandra sudah menemukan Sienna. Dengan genitnya Gisela mengedipkan sebelah matanya, kemudian bertepuk tangan.
Dan mungkin saja mereka tengah berproses membuat ini. Lanjutnya sembari mengelus perutnya sendiri. Brian melongo, begitupun dengan yang lainnya. Otak mereka tiba-tiba berhenti, seakan tidak bisa digunakan untuk berpikir selama beberapa saat. Jelio yang lebih dulu sadar cepat-cepat berdiri, hingga mengakibatkan Farel tersungkur dan jatuh dari atas sofa karena pergerakannya yang tiba-tiba itu. Tunggu. Apakah yang kau maksud adalah, belum sempat Jelio menyelesaikan pertanyaannya, Gisela lebih dulu menyelanya dengan penuh semangat. Tepat sekali, Sienna tidak pergi kemanapun, dia hanya bersembunyi di rumah suaminya sendiri. Kini Yoshua ikut berdiri sembari membekap mulutnya. Bagaimana bisa? Terkekeh kecil, Gisela berjalan perlahan menghampiri Dino dan duduk di sampingnya tanpa sungkan. Aku dan Yena yang membawanya, apa kalian ingin mendengar detailnya? Setelah berbagi cerita dan meminta pendapat pada Gisela dan Yena malam itu, Sienna ditawarkan sebuah rencana yang kata mereka akan sangat ampuh untuk membuktikan pasangan kita benar-benar mencintai kita atau tidak. Jika kau bersedia dan mempercayai kami, kau bisa mengikuti trik ini agar kau tahu dia memang mencintaimu atau tidak. Gisela meraih bahu Sienna dan menatap dalam-dalam agar Sienna mempercayainya. Kau tahu, Diandra bukan tidak mencintaimu, dia hanya merasa apakah aku pantas dicintai. Apakah aku benar-benar dicintai? Atau apakah aku bisa mencintainya dengan keadaan diriku yang seperti ini? Dan Diandra merasa bahwa semuanya tidak benar-benar menginginkannya. Yena benar-benar merasa bersalah pada Diandra atas apa yang ia lakukan. Tapi Yena juga sedikit kesal karena Diandra mengatakan hal yang tidak-tidak pada Devian, hingga bocah nakal itu meragukan bayinya sendiri. Diandra bukan tidak mencintaimu, dia hanya ragu pada perasaannya sendiri. Dan dia akan yakin pada perasaannya sendiri saat kau tiba-tiba menghilang, baik itu pergi secara baik-baik, meminta bercerai tiba-tiba, atau kau berkata bahwa kau sudah menyerah pada pernikahan kalian. Meskipun terdengar jahat, tapi itu adalah cara paling ampuh. Dan aku pernah mencobanya. Timpal Gisela sembari mengedipkan sebelah matanya. Sienna awalnya ragu, apakah semua itu akan berhasil. Tapi Sienna juga lelah jika terus seperti ini. Dan jika terus menunggu hasil dari rencana Cleo yang tidak terlihat angka keberhasilannya, membuat Sienna menjadi bingung sendiri. Baiklah. Aku ingin mencobanya. Hingga akhirnya Sienna menyetujuinya. Hal yang pertama mereka lakukan adalah menulis sebuah surat, setiap kata yang tertulis diarahkan oleh kedua wanita cantik itu. Bahkan surat perceraian pun mereka membuatnya sendiri, karena Gisela pernah melakukan hal yang sama hanya untuk memberikan pelajaran pada Farel. Bisa disebut bahwa surat perceraian itu palsu. Keesokan harinya, setelah Sienna membereskan barang-barangnya, Gisela dan Yena menjemputnya, membawanya pergi menuju rumah asing yang baru pertama kali ini Sienna lihat. Pekerja yang menjaga rumah ini adalah kenalanku, yang membuatku bisa dengan mudah meminjam kunci rumah ini darinya. Yena memperlihatkan kunci di tangannya. Pak tua yang Diandra percayai untuk menjaga rumah ini adalah mantan supir pribadinya. Jadi Pak tua itu percaya padanya, tentu setelah Yena memberikan alasan yang jelas. Dulu Diandra pernah membawanya untuk melihat rumah ini saat masih di tahap pembangunan, dan Diandra berkata itu adalah rumah miliknya untuk keluarga kecilnya nanti. Diandra tidak berkata dengan siapa pria itu akan menempati rumah itu, meskipun saat itu Yena masih menjadi kekasihnya. Tapi entah mengapa Yena sangat yakin bahwa bukan dirinya yang akan menempati rumah itu, melainkan perempuan lain yang akan menjadi istri Diandra kelak. Sebelum mereka merencanakan sebuah pernikahan, Yena sudah memiliki feeling bahwa mereka tidak akan bisa bersama sampai kapanpun. Kau bisa menempati rumah ini untuk sementara waktu. Anggap saja rumah sendiri, tidak perlu sungkan dan lakukan apapun yang kau mau di sini. Katanya dengan senyuman lebih. Maafkan aku Diandra, aku menggunakan rumahmu tanpa izin. Toh yang menempati rumah ini pun istrinya sendiri,
yang sudah jelas akan menjadi bagian dari penghuni rumah ini nantinya. Kira-kira sampai kapan aku harus bersembunyi di sini? Tanya Sienna pelan, melihat-lihat bagaimana bersihnya rumah ini meskipun terasa sudah lama tidak ditempati. Gisela tersenyum, kemudian menuntun Sienna untuk duduk. Untuk sekarang sampai waktunya tiba saja. Tapi setelah ini berakhir, kau akan menempati rumah ini untuk waktu yang sangat lama. Setelah Yena menjelaskan rumah siapa ini, Gisela menjadi tahu dan mengerti hingga ia berani berkata seperti itu. Kau tenang saja, kami akan selalu berkunjung dan menemanimu. Selama Sienna masih tertidur pulas, Diandra sudah berjalan ke sana kemari. Bahkan saat matahari belum menampakkan dirinya pun, Diandra sudah keluar rumah untuk mengambil 2 kopernya. Memasukkan pakaiannya satu persatu ke dalam lemari, begitupun dengan pakaian Sienna yang masih berada di dalam kopernya. Aku belum sempat bertanya semalam, kira-kira sudah berapa lama dia di sini. Gumamnya sembari menyusun peralatan make up Sienna di dalam laci meja rias. Diandra juga menyusun dan menyimpan dengan rapi jam tangan, dasi, dan ikat pinggang di tempat yang sama. Hingga celana dalam pun Diandra bereskan dan menyimpannya di laci yang berada di bawah lemari, baik celana dalam miliknya ataupun milik Sienna yang masih berada di dalam koper ungunya itu. Semuanya berpasangan, menggemaskan. Gumamnya seraya terkekeh kecil saat melihat warna yang senada dari bra dan celana dalam yang sudah Diandra susun sedemikian rupa. Setelah semuanya selesai, Diandra kembali keluar hanya untuk lari pagi di sekitar rumah. Sudah lama Diandra tidak berolahraga, terutama setelah pulang liburan saat itu. Dan untuk menebus itu semua, Diandra memutuskan untuk berlari selama 1 jam lebih, kemudian dilanjut dengan melakukan hal yang biasanya Diandra lakukan di ruang gym miliknya. Dan di setiap 15 menit sekali, Diandra memasuki kamarnya hanya untuk melihat apakah Sienna tetap ada di tempatnya, ataukah semuanya hanya halusinasinya saja. Saat jarum jam menunjuk pada angka 9, barulah Sienna menggeliat dan terlihat akan segera terbangun dari tidurnya. Mengerjap kecil, Sienna menatap sekitarnya dan mencari sosok Diandra yang memeluknya semalaman. Diandra. Buru-buru Sienna bangun, melangkah cepat menuruni tangga dengan kepalanya yang celingukan. Jangan sampai yang semalam itu hanya mimpi. Tidak akan Sienna biarkan itu terjadi. Diandra. Brak. Setelah Sienna berteriak menyebutkan nama itu, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Kemudian disusul dengan langkah kaki yang tergesa-gesa menghampirinya. Ada apa? Apa kau baik-baik saja? Diandra bertanya dengan nafasnya yang memburu, jantungnya pun berdegup cepat sesaat setelah mendengar teriakan itu. Melihat bagaimana khawatirnya Diandra saat ini, Sienna menjadi merasa malu karena berteriak begitu kerasnya. Untuk menghilangkan rasa malunya itu, Sienna memilih mendekati Diandra dan memeluknya, kemudian mendongak dan tersenyum lebar hingga memperlihatkan giginya. Diandra terkekeh, meraup wajahnya sendiri sebelum kemudian balas memeluk Sienna dengan erat. Jangan berteriak seperti itu, kau membuatku takut, bisiknya dan mengecupi bahu polos di depannya. Entah bagaimana jadinya jika Sienna benar-benar pergi dan tidak bisa aku temukan lagi. Dalam pelukan hangatnya, Diandra membayangkan kemungkinan-kemungkinan buruk jika sampai Sienna tidak berada di sisinya lagi untuk selamanya. Mungkin Diandra akan benar-benar hancur, karena untuk kesekian kalinya semuanya benar-benar menghilang dan meninggalkannya. Aku mencintaimu. Diandra sangat bersyukur Sienna tidak benar-benar pergi, yang membuatnya percaya bahwa Sienna benar-benar mencintainya dan tidak akan meninggalkannya begitu saja. Diandra juga mendapatkan pelajaran dari kejadian kali ini, salah satunya adalah, hargailah selagi masih ada, dan peluklah dengan erat sebelum semuanya terlambat. Mendengar Diandra tiba-tiba tertawa sembari menyembunyikan wajahnya di pundaknya, Sienna hanya bisa terheran-heran. Aku belum terlambat untuk semuanya kan? Dan tiba-tiba juga Diandra bertanya hal seperti itu,
benar-benar membuat Sienna merasa aneh. Tidak akan pernah ada kata terlambat, karena semuanya baru saja dimulai. Meskipun begitu, Sienna menjawabnya yang membuat Diandra semakin mempererat pelukannya. Meskipun kita gagal melakukannya, tapi aku senang bisa memelukmu sepanjang malam. Jujur saja Sienna kesal. Mengapa tamu bulanannya datang di saat yang tidak tepat? Mengapa tidak datang keesokan paginya saja? Diandra terkekeh. Wajah kesal Sienna semalam kembali memenuhi kepalanya. Mereka benar-benar hampir melakukannya, tapi tiba-tiba saja Sienna mematung sembari merapatkan kedua kakinya. Awalnya Diandra tidak mengerti, hingga setelah Sienna beranjak dari ranjang dan berlari terbirit-birit memasuki kamar mandi, barulah Diandra sadar saat melihat setitik darah pada sprei di dekat lututnya. Apakah Diandra kecewa? Tentu saja. Tapi Diandra tidak mempermasalahkannya sama sekali. Hal itu masih bisa mereka lakukan lain kali, tidak perlu terburu-buru. Kau belum mandikan, bisik Diandra dengan tangannya yang merayap memasuki piyama yang Sienna kenakan, lalu mengelus secara perlahan pinggang rampingnya yang terasa sangat lembut. Haruskah kita mandi bersama? Jadi apa gunanya kita mencari Sienna kemana-mana jika ternyata pada akhirnya istrimu ini berada di rumahmu sendiri? Untung saja aku belum menyewa intel. Semuanya tertawa, menertawakan kekonyolan mereka yang telah mati-matian mencari keberadaan Sienna yang ternyata perempuan itu disembunyikan oleh dua wanita cantik yang tidak bisa ditebak pemikirannya. Melihat begitu kerasnya mereka tertawa, Sienna hanya bisa meringis saat melihat wajah masam Diandra. Karena kedatangan mereka yang tanpa berkabar lebih dulu, membuat rencana mereka untuk mandi bersama harus gagal total. Diandra harus merelakan Sienna mandi lebih dulu, sedangkan dirinya terpaksa harus menyambut para tamu yang tidak diundang itu. Tapi meskipun begitu, aku benar-benar sangat berterima kasih. Kalian sudah merelakan waktu berharga kalian untuk membantuku mencari Sienna. Diandra berkata dengan tulus, benar-benar berterima kasih pada teman-temannya yang rela menemaninya hanya agar dirinya tetap waras. Yoshua mengibaskan tangannya. Aish, tidak perlu sungkan, bukankah kita ini sudah seperti keluarga? Mereka sudah berteman lebih dari 20 tahun. Jadi aneh rasanya jika mereka malah mengabaikan dan tidak saling membantu satu sama lain. Serentak mereka mengangguk. Diam-diam Gisela menghampiri Diandra, kemudian menepuk kuat bahu pria itu. Makanya, jika sudah cinta segera katakan. Jangan malah memendamnya dan berakhir seperti itu kan. Bisiknya dengan suara yang rendah, tatapannya pun menajam seakan perempuan itu memiliki dendam kesumat pada Diandra. Jika Sienna benar-benar pergi, aku yakin kau akan menjadi orang gila. Diandra terkekeh, kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Benar apa yang istri Farel ini katakan, dirinya pasti akan kehilangan kewarasannya jika Sienna tidak kembali. Terima kasih sudah menjaga istriku. Sebagai hadiah, aku akan membelikan beberapa barang yang pasti bayimu butuhkan. Katanya dengan senyuman kecil. Kemudian beranjak dan menghampiri Sienna yang tengah bercanda ria bersama Cleo dan Jelio. Diandra adalah manusia paling tidak seru di dunia ini, dia tidak bertindak sedikit pun saat istrinya sendiri bepergian bersama pria lain. Cleo mendengus, menatap tidak senang pada Diandra setelah mengingat reaksi lempeng temannya itu saat melihatnya membawa Sienna pergi. Seharusnya kau mengamuk pada Cleo, lalu kurung Sienna di kamarmu untuk dirimu sendiri. Jelio terkekeh, lalu menepuk cukup kuat paha Diandra yang sudah duduk di samping Sienna, namun perempuan itu cepat membelakanginya. Benar, bahkan Diandra tidak bereaksi apa-apa saat aku selalu pergi pagi dan pulang sore hari. Oh, jangankan bereaksi, bertanya pun tidak. Gerutunya dengan cemberut. Kesal juga rasanya melihat Diandra seakan tidak peduli sedikit pun padanya. Menyadari mereka tengah menyindirnya secara terang-terangan, Diandra hanya bisa tertawa sembari memeluk Sienna dari belakang. Itu karena aku bingung. Jika aku bertindak, aku takut kau malah semakin menjauh.
Tapi ternyata saat aku tidak melakukan apa-apa, kau pun tetap pergi pada akhirnya. Tangannya terangkat, meraih dagu Sienna hingga wajah cantik itu menghadap padanya. Maaf ya, aku adalah manusia yang terlalu banyak berpikir hingga membuatku terlambat untuk segala hal. Bisiknya dengan senyuman kecil, kemudian mengecup singkat bibir Sienna yang terlihat begitu menggoda di matanya. Teman-teman Diandra bersorak, tidak lupa bersiul menggoda saat melihat Diandra bertingkah malu-malu setelah mencuri kecupan pada Sienna di hadapan mereka. Saking malunya, Diandra malah menyembunyikan wajahnya di pundak Sienna, tidak lupa juga memeluk erat perut istrinya itu. Sialan, tidak pernah aku merasa semalu ini. Kau ingin anak berapa dariku? Diandra yang semula tengah melakukan push up pun berhenti sejenak, kemudian melanjutkannya seraya menjawab. Mungkin satu saja cukup. Sienna mengernyit tidak setuju, cepat menghampiri Diandra dan berjongkok di hadapan pria itu sembari memegang erat toples yang berisi jeli di dalamnya. Mengapa? Apa kau tidak ingin membuat tim sepak bola dengan anak-anak kita? Mendongak sekejap, kemudian terkekeh saat melihat wajah cemberut Sienna. Tidak langsung menjawab, Diandra lebih dulu menyudahi kegiatannya awalnya, beralih menyuruh Sienna untuk menduduki kedua kakinya, lalu mulai melakukan sit-up dengan Sienna yang menumpukan tangannya di atas lutut di hadapannya. Tidak perlu banyak, satu saja sudah cukup menurutku. Jawabnya kemudian. Melihat Sienna masih memonyongkan bibirnya, Diandra cepat-cepat mengangkat tubuhnya dan mengecup bibir itu secepat kilat. Terus seperti itu hingga senyuman manis di bibir Sienna merekah. Melahirkan itu bukan hal yang mudah. Ditambah lagi, aku takut tidak bisa adil dalam memperlakukan anak-anakku nanti. Lanjutnya lagi dengan senyuman, namun di kedua matanya terlihat jelas bahwa Diandra memiliki ketakutan yang teramat besar dalam hal itu. Sienna terdiam sejenak, kemudian menangkap wajah Diandra hingga pria itu berhenti dari aktivitasnya. Aku yakin kau bisa berlaku adil, tidak akan ada yang namanya berat sebelah pada keluarga kecil kita. Karena bagaimanapun caranya, Sienna akan membuat keluarga kecilnya ini mendapatkan apapun secara adil dan sama rata. Sienna akan berusaha untuk tidak mengulang hal yang sama dengan apa yang pernah Diandra rasakan. Tapi jika nanti kita memiliki bayi kembar, apa kau akan tetap menolaknya? Kali ini Diandra yang terdiam. Benar juga, secara di dalam keluarganya terdapat gen kembar yang berasal dari keluarga Liliana, karena ibunya itu pun memiliki seorang adik kembar yang sayangnya bernasib sama dengan kakak kembar Devian yang tidak terselamatkan. Tapi, apakah dirinya bisa menghasilkan bayi kembar nantinya? Karena yang Diandra tahu, jika seorang pria mewarisi gen hiperovulasi dari ibunya, ia dapat mewariskan gen ini kepada putrinya, tetapi hal itu tidak akan memengaruhi peluangnya untuk memiliki anak kembar dengan pasangannya sendiri. Seorang pria tentu saja tidak mengalami ovulasi, jadi peluang untuk hamil anak kembar atau lebih itu bergantung pada wanita. Tapi jika bisa, aku tidak ingin bayi kembar. Gumamnya lirih. Bayi kembar, mengingatnya pada bagaimana sulitnya Liliana memperjuangkan agar adik kembarnya lahir. Dan sialnya, Liliana harus menghembuskan nafas terakhirnya setelah 2 jam melahirkan, menyusul kakak kembar Devian. Selain itu, Diandra juga takut jika Sienna bisa mengandung bayi kembar, salah satu di antaranya tidak bisa terselamatkan, seperti halnya adik kembar Liliana dan kakak kembar Devian. Tapi yang paling Diandra takutkan adalah Sienna akan meninggalkannya seperti Liliana setelah melahirkan bayi kembar. Bagaimana jadinya jika Sienna bernasib sama seperti ibunya? Yang jelas Diandra tidak akan pernah bisa menerima itu semua. Dan jika bisa, Diandra hanya ingin memiliki satu anak saja. Tapi aku yakin, kita tidak akan pernah memiliki bayi kembar. Sienna menopang dagunya, menatap geli pada Diandra yang terlihat benar-benar yakin dengan ucapannya. Alasannya, mengedikan bahunya, kemudian berdiri dan membantu Sienna untuk berdiri juga. Entahlah,
Hatiku berkata bahwa kita tidak akan bisa memiliki bayi kembar. Balasnya dengan senyuman sumringah. Namun meskipun begitu, Diandra masih sedikit takut jika apa yang ia katakan tidak terjadi. Ayah sudah pernah memperingatimu dulu, tapi kau tetap tidak menurut. Jadi, nikmatilah hasil akhirnya. Sekeras apapun kau berjuang agar anak-anakmu kembali, kau tidak akan pernah bisa mengembalikan mereka. Leo terdiam mematung, menatap kosong kepalan tangannya yang berada di atas lutut, sedangkan pria tua yang duduk di atas kursi roda tengah menatapnya dengan prihatin. Mungkin kau pikir setelah Diandra pergi meninggalkanmu, kau masih memiliki Devian di sampingmu. Kakek Will, yang merupakan ayah dari Leo itu meraih kulit pisang dan dilemparkannya tepat di atas kepala putra semata wayangnya itu. Kau tidak tahu saja bahwa Devian memiliki rasa keadilan yang cukup untuk membuatmu merasakan apa yang Diandra rasakan. Kau memperlakukan Diandra dengan buruk, maka Devian akan membalasnya suatu saat nanti. Lanjutnya dengan decakan kecil. Mengingat bagaimana sedihnya Diandra kecil saat ditinggalkan begitu saja di rumahnya, Will mereka kesal pada Leo yang dengan teganya menelantarkan anak sulungnya sendiri. Sebut saja itu karma untukmu. Renungkan apa yang selama ini kau perbuat, dan selamat menikmati. Bersambung.